Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam jumpa bersama PMB Berkah. Dalam kesempatan ini saya ingin bercerita seputar peternakan yang ada di tempat kita, yaitu PMB Berkah. Kita ini sebenarnya adalah penangkar yang berfokus pada ternak murai batu. Tapi selain murai batu, kita juga mempunyai beberapa macam burung yang kita juga tangkarkan. Karena kita juga mempunyai niat ingin ikut melestarikan burung-burung yang ada di Indonesia ini. Kita semua tahu bahwa saat ini burung-burung yang ada di hutan itu mulai langka. Banyak sekali jenis burung yang sudah sangat susah ditemui di hutan. Lebih banyak di kandang burung, atau di pasar burung, atau di toko-toko burung. Oleh karena itu, saya punya niat ikut mencoba menernakkan cililin coklat. Cililin coklat ini termasuk hewan yang sudah dilindungi. Oleh karena itu, saya berusaha ingin menernak gitu. Mudah-mudahan niatnya berhasil gitu. Tapi kenyataannya ini sudah 4 bulan saya masukkan cililin coklatnya ke kandang ternak, tapi belum ada tanda-tanda sepertinya mau reproduksi. Belum ada tanda-tanda mau berproduksi. Belum ada tanda-tanda membuat sarang. Bahkan malah sebaliknya, saya kasih sarang dari jerami, ternyata diacak-acak, dibuang-buang gitu. Dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa akan berproduksi atau beranak gitu. Nah, itu yang kesulitan kita yang kita hadapi, karena memang ada beberapa kesulitan yang kita hadapi dalam beternak ini, karena belum ada, gimana kalau kita coba cari di Google gitu atau di YouTube, belum bisa dikatakan belum ada yang betul-betul berhasil. Belum ada video tutorial, panduan yang mengajarkan bagaimana agar ternak cililin coklat itu berhasil. Yang ada memang sudah ada yang beternak, tapi belum ada yang berhasil, kayaknya seperti itu. Alhamdulillah, kita selain beternak burung murai batu, cililin, kapas tembak, kenari, parkit, itu alhamdulillah yang lain-lain itu udah mulai berproduksi. Ada yang sekali atau 2 kali. Seperti murai batu alhamdulillah sudah ada hasilnya gitu. Kemudian kayak kayak kacer gitu, alhamdulillah sudah berproduksi juga. Nah, untuk yang lain-lain ini masih proses kayaknya. Mudah-mudahan berhasil. Semoga Allah beri kemudahan, beri rezeki agar berhasil. Yang saya rasakan karena kurang referensi ini, sehingga saya dalam memberi pakan burung cililin ini saya samakan saja dengan burung murai batu. Saya kasih jangkrik, ulat hongkong, kroto, cacing kayak gitu. Kadang-kadang kalau ada cicak, saya kasih juga cicak, mau tapi nggak tahu kalau makanan di alam yang sebenarnya seperti apa. Nah itulah makanya referensi untuk ternak burung cililin ini belum ada lah ya. Walaupun kita coba Google atau cari di YouTube gitu. Nah, alhamdulillahnya juga untuk pakannya berupa jangkrik dan ulet Hongkong, kita bisa alhamdulillah yang nggak beli lagi
paling beli bibit kita ternak sendiri ya. Ini ulet Hongkongnya ya. Nah, tapi ya memang cililin ini makannya rakus gitu ya, sehari-hari itu kurang kalau ulet segini. Nanti sore ini belum nyampe sore udah habis ya. Nah, itu. Jangkrik juga kayak gitu, termasuk makannya rakus ya dibandingin dengan burung-burung yang lain gitu. Karena memang mungkin tubuhnya besar gitu ya, jadi makannya banyak. Jadi alhamdulillah, tapi ya mudah-mudahan nggak kelaparan ya burungnya, karena kita jangkrik punya sendiri ya. Ulet Hongkong juga punya sendiri, paling kroto kita beliin ya. Itu juga kayaknya kurang kurang selera makan krotonya, jarang habis dikasih kroto ya, cililinnya. Ini cililin saya ini ya, belinya dalam kondisi yang belum belum sehat betul ya, belum bagus kondisi tubuhnya. Waktu itu jambulnya nggak ada, hilang ya. Kemudian banyak bulu yang rontok gitu ya. Karena ya maklum lah ya, beli di pasar burung ya. Itu juga lama saya dapetin, nggak apa, nggak bisa langsung dapet gitu. Udah mesen sama penjual-penjual burung, pesan lewat grup-grup yang ada di Facebook ya. Dan ah lama banget lah gitu. Mungkin ada berapa bulan saya tunggu, satu pun nggak ada yang menawarkan gitu ya. Karena memang sangat sulit sekali, langka sekali cililin ini ya. Itu akhirnya saya ya sedapatnya aja ya. Alhamdulillah selama saya rawat ya bulu-bulunya udah mulai bagus ya, udah tumbuh jambulnya itu ya. Kalau kemarin tuh jambulnya belum ada ya. Nah, ini ya yang saya rasakan selama beternak cililin itu, yang pertama belum ada referensi yang jelas dalam beternak ya. Belum ada contoh yang berhasil gitu ya. Belum ada panduan yang jelas dari nol sampai sekian-sekian atau dari A sampai Z gitu ya. Belum ada gitu ya. Maka saya sangat kesulitan bagaimana membuat gelodoknya. Saya kasih gelodok murai batu aja kan, siapa tahu mau. Tapi dia ternyata nggak mau. Atau saya beri kayak apa itu ya? Kayak keranjang kayak gitu ya. Saya kasih keranjang, saya kasih sarang yang dari jerami padi itu kan ada yang sudah jadi, saya beliin waktu itu, saya taruh di keranjang itu, tapi ternyata diacak-acak ya, nggak mau dia bersarang di situ kayaknya, diacak-acak semuanya, dihancurin, dibuang-buang semua di bawah. Tapi saya biarin aja, siapa tahu nanti kalau udah masanya, mungkin mungkin kalau sekarang nih mungkin belum birahi ya gitu ya, atau belum masa untuk reproduksinya ya gitu. Jadi memang karena itulah akhirnya sudah lebih 4 bulan ya, 4 bulan, sekitar awal-awal bulan 5 atau iya awal-awal bulan 5 saya miara cililin ini, saya masukin kandang ya. Nah, ini udah lumayan bagus jambulnya ya. Nah, dan juga memang saya berusaha ya, searching di Google, di YouTube, ya nggak ketemu ya orang yang memang betul-betul udah berhasil ya. Walaupun ada apa katanya yang berhasil, tapi nggak ditunjukin proses dari penjodohan sampai berhasilnya, itu nggak ada gitu. Jadi tetap bingung kita kan. Gitu. Nah, ini jadi karena meraba-raba itu akhirnya saya coba-coba aja gitu kan. Sarangnya saya kasih gelodok murai batu, atau kalau nggak mau saya kasih keranjang. Nah, bahan untuk bikin sarangnya apa juga saya belum paham gitu kan. Cuman saya kasih jerami sama daun pinus ya. Tapi ternyata apa memang belum masanya kawin atau belum birahi, sehingga ya sarang yang ada malah diacak-acak gitu ya. Jadi belum belum ada tanda-tanda kalau cililin saya ini mau produksi ya. Nah, jadi kesulitan selanjutnya yaitu ya, cililin ini kan burung langka. Sudah saya katakan tadi, saya udah pesen ke penjual-penjual burung gitu ya, ke bahkan ke pemikat gitu kan. Saya sebarin di grup, tapi ternyata nggak ada gitu kan. Ini dapatnya pun nggak langsung satu pasang, dapatnya satu-satu. Dapat yang jantan dulu ya, yang jantan.
udah lama saya piara, ya baru nggak lama atau lumayan lama lah ya setelah dapet yang jantan, baru dapet yang betina. Nah yang jantan ini yang sebelah kanan ya, nih, yang jambulnya agak, ini baru tumbuh ini jambulnya. Yang sebelah kiri ini yang betinanya, ya. Tubuhnya lebih kecil, warnanya agak lebih kusam ya. Nah, jadi ya karena memang sulit dapat indukan yang bagus ya ngandelin burung indukan yang hasil tangkapan alam. Nah, kalau hasil tangkapan alam ini ya kita nggak bisa mencari yang ideal ya. Namanya seadanya, yang mana ada itu yang kita punya. Untung dapat gitu kan daripada nggak ada gitu kan. Nah, jadi karena ini memang ya dari segi referensi belum ada, indukannya juga kita nggak tahu apakah indukan ini memang ideal untuk diternakin atau gimana ya. Ya seadanya lah. Tapi saya lihat keduanya ya nggak berantem kayak gitu ya. Saya ya memang seperti murai batu pertama saya menjodohkan. Saya taruh dulu di kandang kotak, didempetin, terus sudah kelihatan apa mau deket-deketan, baru saya masukin kandang ternak ini. Kandang ternak ini pun kandang ternak murai batu sebenarnya. Nah ini karena ini hasil tangkapan alam, saya juga nggak tahu umurnya sudah tua, apa masih anak-anak atau gimana ya. Jadi ya meraba-raba gitu kan. Tapi ya sudahlah, pokoknya dijodohin dulu. Yang penting jangan berantem. Soal berhasil atau tidak ya mohon aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki ya. Nah ya juga ya inilah gimana mau jelasin ya. Rumit jadi ya. Memang sulit banget untuk untuk apa? Untuk si lilin ini agar berhasil berproduksi. Karena memang itu tadi sih. Saya coba cari searching di YouTube, di Google, nanya-nanya ke orang juga nggak banyak yang tahu gitu kan. Karena memang pertama langka burungnya, kedua referensinya nggak ada gitu. Dan memang ini juga burung cililin saya ini ya, yang jantannya itu masih kurang gacor kayaknya. Apa kalau kita lihat ya, kalau murai batu itu kalau dia birahi kan dia itu kan makin gacor gitu kan, sering berbunyi gitu kan. Tapi kalau cililin yang jantannya ini kayaknya malah takut gitu dengan yang betinanya gitu kan. Walaupun yang betina nggak nyerang gitu kan, tapi nggak berani deket-deket gitu kan, jauh-jauhan mulu gitu kan. Nah, belum kelihatan apa tidur bareng atau makannya bareng-bareng gitu atau mandinya bareng kan. Kalau di murai batu kan enak kita karena banyak referensi kan. Tanda-tanda udah jodoh itu kan jelas kalau murai batu kan. Nah, kalau mereka itu yang jantannya udah gacor gitu ya, yang betina juga ngeleper gitu kan. Berarti ada tanda-tanda birahi yang kemungkinan insya Allah bisa kawin kalau udah punya tanda-tanda seperti itu. Nah, kalau yang ini enggak. Ya, cililin saya yang jantan ini kayaknya masih takut sama yang betinanya. Mungkin kalau informasi dari penjual, umur yang jantannya ini masih muda gitu kan. Katanya dipiara dari anakan. Tapi yang nggak tahu kita ya, namanya beli sama orang kan. Dipiara dari anakan masih muda, masih ya waktu itu baru ngurak sekali katanya umur yang jantan ini. Nah, kalau sedangkan yang betina itu kalau saya lihat dari dari penampilan cucutnya gitu ya. Dan sisi yang ada di kakinya kayaknya udah lumayan tua gitu ya. Tapi Allahu alam ya. Karena memang saya dalam cililin coklat ini belum banyak referensi kan. Bahkan ya kita banyak cuman mendengar dari cerita-cerita orang aja gitu, baca-baca. Belum pernah secara langsung melihara dari kecil sampai besar gitu. Jadi memang kurang paham gitu kan. Nah, jadi ini cuma ngandalin info dari penjualnya aja gitu kan, bahwa burung cililin saya ini umurnya masih muda gitu kan. Nah, untuk yang betinanya juga belum terlalu tua kayak gitu katanya. Nah, cuman dalam proses penjodohan ini memang kayaknya nggak berantem lagi ya. Mereka udah satu kandang, nggak saling serang lagi gitu kan. Nah, kalau kita lihat kalau murai batu kan kalau belum
belum jodoh itu yang jantan pasti menghajar yang betina, bahkan bisa mati. Tapi kalau cililin saya ini alhamdulillah sejak saya satukan dalam satu kandang, nggak ada terjadi kekerasan, ya, nggak ada KDRT gitu kan. Alhamdulillahnya itu sih, saya sudah bersyukur sekali ya, apa cililinnya udah nggak berantem aja itu udah luar biasa gitu kan. Nah, ini kesulitan selanjutnya kita sulit sekali mengidentifikasi cililin coklat ini ya. Karena memang bukan burung yang lazim gitu ya, yang banyak dipelihara orang. Ya, orang juga meliharanya juga sembunyi-sembunyi. Tapi itulah ya butuh pengalaman yang cukup lumayan ya. Pertama untuk membedakan jantan dan betinanya. Itu sangat sulit ya. Kalau bukan orang yang betul-betul paham dengan cililin coklat, maka akan kesulitan yang mana jantan dan yang mana betinanya. Cuman ya alhamdulillah ya, ini saya dapatkan memang sepasang ya, walaupun tidak beli bareng-bareng gitu kan. Dari ciri-ciri fisiknya memang yang jantan kelihatan berbeda dengan yang betina. Dari segi badannya aja ya, bodinya kelihatan yang jantan itu memang jauh lebih besar. Yang betina badannya agak lebih kecil gitu kan. Kemudian warna warna bulunya yang jantan itu lebih lebih cerah gitu ya. Sedangkan yang betina itu warna bulunya agak kusam ya. Kemudian apa? Ada alisnya itu ya, yang putih di matanya itu. Alisnya itu kalau yang jantan itu kelihatan besar. Kalau yang betina kelihatannya kecil kayak gitu ya. Nah, terus dari suara ya, suaranya kalau yang jantan itu lebih panjang dan keras dan ada variasinya. Ya, ada dua macam suara kalau saya dengar cililin coklat saya ini kalau dia berbunyi yang jantan itu. Tapi kalau yang betina itu suaranya agak kecil ya dan juga cuman satu macam aja. Suaranya juga agak pendek-pendek dibandingkan dengan yang jantan lebih pendek suaranya. Nah, setelah kita apa sulit membedakan mana jantan, mana betina, masih ada juga kesulitan yang lainnya. Burung ini udah jodoh apa belum gitu kan? Kalau kalau di murai batu enak. Kalau dia udah jodoh itu kan kelihatan kalau di murai batu, ya. Suka mandi bareng, ya. Kemudian yang jantan apa? Suka masuk ke gelodok gitu kan. Manggil-manggil yang betina ngeleper-ngeleper. Nah, ini belum ada tanda-tanda sama sekali. Saya belum tahu ini apakah udah jodoh atau belum. Tapi yang penting di dalam kandang ini mereka hidup berdua, nggak berantem. Itu aja udah. Syukur alhamdulillah ya. Walaupun baru segitu progresnya, ya alhamdulillah sudah lumayan buat saya gitu ya. Nah ya, kalau kita lihat penampilan mereka berdua itu ya, nggak ada kemesraan, nah gitu ya. Kalau biasanya burung yang jodoh itu apalagi sedang birahi kan, yang jantan suka ngerayu gitu kan. Kalau kalau apa? Kalau murai batu itu kan suka ngeriwik gitu kan. Yang jantan yang ngerayu yang betina ya. Gacor, ngeriwik gitu kan. Yang betina pun rajin berbunyi gitu kan. Nah, cuman kenyataannya kalau di Cililin ini beda kayaknya. Saya belum tahu pasti seperti apa. Ya mudah-mudahan perkembangan selanjutnya akan ada progres yang lebih lebih jelas ya. Dan mudah-mudahan berhasil ya. Mohon doanya buat semuanya ya. Ya paling enggak kalau saya sudah berhasil, informasi selanjutnya akan saya bagikan kepada kita semua ya. Agar ya cililin coklat ini ya jadi ya hewan yang tidak langka lagi ya. Syukur bisa lebih banyak lagi di alam atau dipelihara orang-orang dan tidak menjadi ya hewan yang dilarang gitu untuk dipelihara ya. Karena memang jumlah dari cililin ini makin makin langka gitu ya. Makin langka, makin susah ditemui ya. Tapi penangkapan masih terus sedangkan apa untuk reproduksi atau di apa di ternak belum belum ada yang berhasil kayaknya kayak gitu ya. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Saya pernah apa nonton di YouTube ya, kalau nggak salah katanya
ini dari segi makanan katanya. Makanannya ini dikasih kodok katanya ya, kadal kayak gitu kan, ikan-ikan kecil. Tapi saya nggak mau ngasih karena pertimbangannya itu gimana ya? Kotorannya nanti terlalu bau gitu kan, terlalu bau ya karena ini kita bukan di luar ruangan ya, dalam ruangan kita meliharanya ya, di dalam ruangan, di dalam rumah kita gitu kan. Jadi ya akan terasa mengganggu sekali ya kalau kita kasih makan makanan yang berupa ikan ya, kodok, kadal. Lagian juga susah nyarinya ya. Kemana itu? Mau beli nggak ada jualan kodok ya. Kalau mau nangkep sendiri susah. Nyari kadal juga gitu ya. Nangkep sendiri susah ya. Paling ikan-ikan kecil ya. Tapi ikan-ikan kecil juga nggak tahu ya. Saya karena memang ya itu tadi pertimbangan yang nggak saya kasihkan karena memang kotorannya akan amis gitu ya, bau, nggak enak. Jadi kita tinggal di rumah kan. Ya, jadi sekarang ini kita paksakan aja dulu, kasih jangkrik, ya, kasih ulat hongkong, kerutu, kalau ada cacing gitu kan. Nah, dapat dapat hewan-hewan yang kecil-kecil kayak cicak gitu kan. Kalau dapat dikasihin ke cililitnya gitu ya. Nah, jadi ya memang ya karena saya ya terutama ya memang referensi dalam beternak cililin coklat ini belum ada ya. Jadi sangat sulit sekali ya memprediksi apakah burung cililin ini sudah birahi atau belum ya. Ini karena memang ya kita masih meraba-raba ya. Nggak kelihatan tanda-tanda bahwa yang betina atau jantannya udah birahi. Ya kalau sehari-hari ya yang jantan itu bunyi, tapi kalau dibilang gacor banget itu kayaknya belum. Mungkin pengaruh dari ngurak juga ya. Karena memang waktu saya dapetin bulu-bulu burungnya ini banyak yang rontok ya, banyak yang lepas gitu kan, banyak yang patah. Jadi mungkin sekarang ini masih dalam masa pemulihan. Jadi ya mungkin memang belum birahi ya. Kalau kita lihat kayak di murai batu juga ya, kalau burungnya lagi ngurak, birahinya kurang gitu kan. Nah, jadi mungkin ada kesamaan ya. Jadi saya samakan aja mungkin keadaan dari cililin ini dengan murai batu ya. Mungkin memang masih lagi ngurak, belum kelar gitu kan, sehingga belum ada tanda-tanda birahinya gitu kan. Tapi kurasa sama saja ya. Kalau burung birahi itu kurasa ya akan gacor gitu ya. Jadi memang dari segi gacornya memang belum terlalu gacor gitu kan. Dan yang betina pun nggak nampak ya kalau ngeleper atau gimana gitu ya. Sebagai bukti bahwa yang jantannya itu merayu dan yang betinanya siap untuk dikawini gitu kan. Memang sulit sekali. Ya, saya coba cari di YouTube kan karena kita belajar ini juga banyak ngambil dari YouTube kan. Tapi inilah referensi dari YouTube, orang yang betul-betul udah berhasil itu belum ada gitu kan. Jadi memang ini tantangan buat kita semua ya. Ya, mudah-mudahan ada yang berhasil. Nah, kalau sudah ada yang berhasil, tolong dong bagi ilmunya, bagi pengalamannya ya, demi ya kelestarian burung cililin ini juga kan. Kalau di alam habis burung cililin ini ya sayang sekali kan. Padahal kita tahu ya, burung cililin ini sangat berharga sekali ya. Terutama bagi penghobi burung kicau ya. Karena suara cililin ini suara mewah ya. Sangat mewah sekali kalau burung-burung kicau kita punya isian dari ya cililin coklat gitu ya. Jadi memang aduh, gimana ya kalau habis cililin coklat masa kita ngandelin MP3 terus ya, MP3 ya. Karena memang sebagusnya kalau masteran itu ya dari burung hidup gitu ya, bukan cuma dari MP3 gitu kan. Nah, cuman ya memang sesulit-sulit apapun ya saya mengadakan pendekatan dengan cara pendekatan ke burung murai batu gitu kan.
Nah, saya kalau di murai batu kan saya suka beri vitamin agar cepat birahi gitu ya, agar mau bertelur ya. Nah, ini sudah saya berikan Vitalur ya dari apa nih vitaminnya ya. Vitaminnya saya beri Vitalur. Udah habis berapa botol ya, tapi ya itu tadi kondisinya belum belum kelihatan kalau apa belum ada tanda-tanda bahwa mereka ini akan berproduksi kan. Nah, setelah saya kasih Vitalur, ya saya juga kasih apa X stimulan ya. X stimulan ya tahu ya anu ya produknya X stimulan. Nah, itu juga saya kasihkan ya. Tapi memang mungkin belum saatnya aja ya. Mudah-mudahan nanti ya kalau memang udah waktunya, udah rezekinya ya. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Jadi ya itulah masih meraba-raba ya. Ya meramanya kita mencoba itu dari nggak tahu dan mudah-mudahan usaha saya dalam menangkarkan cililin ini berhasil dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan atau ada yang berhasil yang lain juga ya, mudah-mudahan sehingga informasi masalah beternak cililin ini ya memang apa akhirnya bisa menyebar gitu ya. Nah, tolong dong kalau yang sudah berhasil jangan pelit ilmunya ya. Ilmu yang bermanfaat itu ya. Kita mempunyai pengetahuan, ilmu, kita berikan kepada orang lain dan orang berhasil mengamalkan ilmunya, tentu kita akan mendapatkan pahala gitu ya dari ilmu yang bermanfaat itu ya. Mudah-mudahan ya siapapun ya di antara kita yang sudah berhasil tolong ya saling berbagi, jangan pelit ilmu, jangan pelit pengalaman ya, karena ilmu dan pengalaman itu tidak akan pernah habis ya. Kita bagikan sebanyak apapun dan orang tidak akan pernah habis, bahkan pahalanya bertambah banyak kalau kita mau berbagi ya kan. Apalagi kita orang yang beriman yakin salah satu amal yang nggak putus pahalanya setelah kita meninggal itu adalah ilmu yang bermanfaat ya, baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia yang bisa memberikan orang lain manfaat, bisa ya mencari nafkah yang halal gitu kan, bisa ya namanya untuk pencaharian ya, untuk penghidupan dan sebagainya. Jadi memang ya saya sangat berharap kepada siapapun ya kalau sudah berhasil tolong berbagi ya, jangan pelit ilmu ya, jangan takut usaha kita akan tersaingi sebab Allah itu kan sudah memberikan jatah rezeki kita masing-masing ya. Rezeki saya tidak akan bisa diambil orang lain ya. Demikian juga rezeki orang lain tidak akan bisa saya ambil ya. Nah, jadi memang jangan pernah ya merasa wah sayang nih nanti kalau saya bagi ilmunya orang lain berhasil saya jadi rugi. Nah, nggak ada seperti itu ya. Rezeki masing-masing sudah Allah atur semua ya, yakin ya. Nah sekarang ini kalau saya tinggal ya jangan berputus asa aja ya, tetap sabar dan terus berdoa ya. Mudah-mudahan salah satu usaha saya dalam melestarikan, menernakkan burung cililin ini ya terutama bisa berhasil. Dan juga saya mohon kepada semuanya untuk mendoakan ya. Mudah-mudahan usaha saya ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya. Ayah, terima kasih ya kepada semuanya. Tolong kalau bisa memberikan informasi ya dan mau berbagi pengalaman kepada saya ya di tayangan video ini sudah saya sertakan ya nomor WhatsApp saya. Jadi tolong ya hubungi saya agar bisa berbagi gitu ya. Atau kasih tahu informasi gimana agar cililin coklat saya ini ya mau berproduksi ya. Tapi ya mungkin ya masih terlalu buru-buru juga ya. Saya dihitung-hitung baru sekitar 4 atau 5 bulan ya. Baru 4 sampai 5 bulan lah saya nandangin
ya, keduanya ini dalam satu kandang ya. Tapi ya mudah-mudahan ya bagaimanapun akan ada hasilnya yang positif ya. Ya kelihatan ya burungnya masih belum begitu jodoh kayaknya ya, masih ada sifat mau apa, mau nyerang gitu walaupun nggak sungguh-sungguh kayaknya. Tapi ya mudah-mudahan seiring waktu berjalan ya, mereka jodoh, mau kawin, mau berproduksi ya. Oh ya, saya juga sangat berterima kasih kepada semuanya yang sudah mau nonton video ini, dan ya semoga terus mendukung channel kita ini. Kita bangun channel ini buat ya menambah wawasan bersama ya, agar ya ilmu dan pengetahuan kita seputar dunia kicau, terutama cililin ya, itu terus berkembang. Terima kasih banyak ya, dan semoga ya di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Saya atas nama ya Penangkaran Murai Batu Berkah atau PMB Berkah mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.